itu keren jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang. Kami akan menyampaikan visi misi Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Visi Pondok Pesantren Madrasatul Quran yaitu membentuk muslim hamilul Quran lafdhon wa maknan wa amalan. Artinya membentuk muslim pemandu Al-Quran yang hafal lafadznya, mengerti isi kandungannya, dan mengamalkan ajarannya. Nah, untuk itu diperlukan perangkat atau misi yang diantaranya itu dibentuk atau dibuat unit-unit seperti unit tahfidz yang fokus untuk lafdhonnya. Jadi unit tahfidz itu berproses untuk santri supaya hafal Al-Quran secara keseluruhan. Nah, untuk keilmuannya, wa maknanya, itu makanya ada sekolah. Sekolah di sini ada sanawiyah, tingkat aliyah, dan kemudian perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat tentang lembaga pendidikan, maka dibentuk SMP. Selamat datang di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang merupakan salah satu pondok pesantren yang mengajarkan dan mendalami tentang Al-Quran, yang mana pesantren tersebut berada di daerah Tebu Ireng Jombang. Merupakan salah satu pondok pesantren Al-Quran tertua di daerah Jombang. Pondok Pesantren Madrasatul Quran dimulai atau berdiri pada tanggal 27 Syawal 1319 Hijriah atau 15 Desember 1971 sebagai perwujudan cita-cita luhur terpadu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Pondok yang tergolong tua dan terkenal sampai saat ini adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sekarang diteruskan oleh keturunannya. Bahkan membentuk dan mendirikan tempat khusus bagi santri yang mahir dalam hafal Al-Quran, yakni Madrasah Al-Hufaz yang didirikan pada tahun 1971 Masehi bagi santri yang menghafal Al-Quran yang kemudian berkembang pesat, sehingga pada tahun 1982 dimandirikan dan kini menjadi Madrasatul Quran. Madrasatul Quran lahir melalui beberapa proses hasil musyawarah dari 9 kiai, antara lain Kiai Haji Mansur Pacul Goang, Kiai Haji Khalil Sukapuro, Kiai Haji Sobari Bogem, Kiai Haji Adlan Ali Cukir, Kiai Haji Mahfud Anwar Sebelah, Kiai Haji Yakub Bulurejo, Kiai Haji Sansuri Badawi Tebu Ireng, Kiai Haji Muhammad Yusuf Mashhar Jombang, Kiai Haji Yusuf Hasyim Tebu Ireng, dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Yusuf Hasyim. Hal tersebut baru terrealisasi atas gagasan Kiai Haji Muhammad Yusuf Mashhar, cucu menantu dari almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan Haji Hamid Baidowi, cucu almarhum.
visi misi Pondok Pesantren Madrasatul Quran, yaitu mencetak pribadi muslim hamil Al-Quran lafdon wa maknan wa amalan. Pada perkembangan selanjutnya, aktivitas yang dilakukan oleh santri tidak hanya terbatas membaca dan menghafalkan Al-Quran saja, tetapi mengkaji kitab-kitab kuning seperti yang dilakukan di pesantren-pesantren besar lainnya. Hal tersebut dilakukan agar semakin menguatkan dasar pemahaman Islam atau Al-Quran pada khususnya. Madrasatul Quran ini berdiri pada tahun 1971, dilatar belakangi oleh keinginan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri pada pembelajaran Al-Quran. Dengan latar belakang itu kemudian Kiai Haji Yusuf Mazhar sebagai cucu menantu dari beliau itu bersama dengan Kiai Haji Hamid Baitowi mendirikan Madrasatul Quran Tebuireng ini. Awalnya memang lokasi pondok pesantren ini berada di lingkungan pesantren Tebuireng, persisnya di kediaman Kiai Haji Wahid Hasyim yang ada di Komplek Tebuireng. Semakin lama Madrasatul Quran sebagai pondok yang selalu menjunjung tinggi kajian Al-Quran tersebut mengikuti perkembangan zaman dengan mengadakan unit-unit pendidikan dan sarana penunjang, antara lain 1. Unit tahfidz. Unit ini sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran Al-Quran yang diselenggarakan di Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang. Unit tahfidz bertanggung jawab untuk melaksanakan proses belajar mengajar Al-Quran. Sedangkan visi dan misi dari unit tahfidz adalah membentuk santri Madrasatul Quran fasih dan benar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan lahjah Arabiyah dan mengantarkan santri Madrasatul Quran hafal 30 juz bil ghaib. Sedangkan program yang ada di unit tahfidz yang pertama adalah program Binador, yaitu proses pendidikan pengajaran Al-Quran yang diawali dengan tata cara membaca Al-Quran dengan fasih dan baik serta benar. Dan yang kedua, program Tahfidzul Quran atau menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga adalah program Qiraah Sab'ah. Menghafal Al-Quran ini dalam metode di Madrasatul Quran yang pertama adalah sistem tambahan dan yang kedua adalah sistem murojaah. Untuk pendidikan yang ada di Madrasatul Quran yang kaitannya dengan tahfidzul Quran yang pertama adalah dengan mudarosah Al-Quran ba'dal maghrib, yaitu mereka dibentuk 3 kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang dan disesuaikan dengan pendapatan hafalannya. Hal ini bertujuan agar kualitas hafalan Al-Quran mereka betul-betul terjaga. Dan yang kedua, dengan sistem setoran. Setoran ini juga ada 2, yang pertama setoran tambahan dan yang kedua setoran murojaah, yaitu mereka mengulangi hafalan yang sudah disetorkan kepada para guru atau ustadz dengan sistem murojaah secara berkesinambungan. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع. Unit sekolah. Unit ini sebagai penanggung jawab pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran Al-Quran yang diselenggarakan di Madrasatul Quran Tebu Ireng, Jombang. Unit ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran secara formal, SMP, MTS, dan Aliyah. Dengan demikian, saya yakin Madrasatul Quran khususnya Sanawiyah dengan visi misi yang jelas, punya keunggulan, hafal Al-Quran dan lain sebagainya, dan kemampuan agama, nanti ke depan Madrasatul Quran khususnya di Sanawiyah ini tambah maju dan tambah maju, dan sekarang sudah banyak dikenal di masyarakat. Semoga kita diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah dalam mengemban amanah ini, dapat melayani segala kebutuhan yang ada di Aliyah Madrasatul Quran ini, juga melayani keperluan-keperluan, bisa membimbing siswa, bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan harapan-harapan para pendiri Madrasah Aliyah sekaligus para pendiri pondok Madrasatul Quran ini. Itu untuk wa maknanya. Dan untuk wa amalannya, aplikasinya, maka ada majelis tarbiyah wa ta'lim yang membantu santri atau siswa mengamalkan ajarannya itu. Jadi santri dilatih untuk misalnya sholat jamaah, kemudian kegiatan-kegiatan amaliyah yang lain, ibadah yang lain, bersosialisasi dengan teman, bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya, bersosialisasi dengan alam juga. Unit kepondokan atau kesantrian dikenal sebagai unit Majelis Tarbiyah wa Ta'lim atau MTT, bertanggung jawab pada pengaturan keberadaan santri dengan segala aktivitasnya, terutama pada aspek ibadah formal dan ekstrakurikuler. Dan aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan aspek kesantrian, bertanggung jawab penuh dalam pengawasannya 24 jam setiap hari. Tarbiyah wa Ta'lim, maka unit ini bertugas bagaimana santri ini bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Maka para santri di MQ ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunnah, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan ubudiyah sehari-hari, dan juga Majelis Tarbiyah wa Ta'lim ini selalu mengawasi para santri agar perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Maka harapannya para santri ini menjadi insan yang sebagaimana diharapkan oleh Nabi sendiri, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok ini tidak lain adalah bertujuan membekali seluruh santri agar ketika nanti pulang di kampung halaman tidak hanya dibekali oleh unit-unit sekolah saja ataupun unit unit tahfidz, akan tapi MTT pun membekali daripada kebutuhan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, seperti belajar khitobah, memimpin
bacaan surat Yasin maupun tahlil, juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi kecil-kecilan yang di lingkup masyarakat yang nantinya akan didiami oleh calon-calon atau para santri yang pulang ke kampung halamannya tersebut itu. Unit perpustakaan untuk meningkatkan kualitas keilmuan atau maknanya santri Madrasatul Quran disediakan berbagai kitab yang kebanyakan berbahasa Arab, terutama bidang tafsir, hadis, dan fikih. 5. Biro Santunan. Sebagai kepedulian Madrasatul Quran terhadap santri yang kurang mampu dalam keuangan atau biaya, mereka bisa diterima pada unit Biro Santunan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 6. Kopontren Madrasatul Quran bergerak di bidang usaha peningkatan perekonomian santri yang dikelola oleh pengurus Kopontren di bawah naungan Yayasan MQ dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang. Laboratorium Komputer Multimedia dan Jaringan Internet. 8. Unit Keuangan. 9. Kolam renang. 10. Lapangan. 11. PPRS Lantabur. Prestasi. Madrasatul Quran selalu aktif mengikuti kegiatan Musabakoh Tilawatil Quran sebagai kegiatan pemerintah, baik nasional maupun internasional. Beberapa santri tercatat pernah mewakili negara Republik Indonesia untuk mengikuti Musabakoh Hifdzil Quran atau MHQ tingkat internasional di beberapa negara seperti Mekah maupun Yordania. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang dilakukan di dalam atau di luar madrasah atau sekolah dengan tujuan memperluas pengetahuan santri mengenai hubungan antara berbagai bidang pengembangan atau mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, menunjang pencapaian tujuan institusional, melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya, dan dilakukan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu. Di antara kegiatan ekstrakurikuler Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang adalah sebagai berikut. 1. Musabakoh Hifdzil Quran atau MHQ. 2. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ. 3. Musabakoh Syarhil Quran atau MSQ. 4. Musabakoh Fahmil Quran atau MFQ. Musabakoh Khotil Quran atau MKHQ. 6. Muhadoroh, pidato bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Dan perkembangan Pondok Pesantren Madrasatul Quran tidak berhenti pada pendidikan saja, akan tetapi terus mengembangkan diri pada bidang sosial, yakni dengan membuka koperasi dagang yang dikelola oleh santri sendiri yang berada di dalam pondok dan juga Bank Syariah Lantabur yang juga dikelola oleh santri dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar. Jadi program pondok yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu lafdhon wa ma'nan wa amalan, itu diterjemahkan, diaplikasikan di unit-unit yang ada di pondok ini. Itu mungkin yang perlu saya tekankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أخواكم من أنا من أنا من أنا كيفما حبكم كيفما أخواكم.
ما سوايا ولا غيركم سواكم لو ما في المحبة علي ولكم أنتم مراد. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة Oh guru, jasa besarmu abadi, cahaya ilmu terang dalam hati, bimbingan dan tuntunan selalu ada, panutan hidup insan mulia. Ustadi, Ustadi, ya Ustadi, Ustadi, anta qad 'allamtani